Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru terkait masa kerja ataupun kontrak P3K guru, gaji dan tunjangan yang didapat, hak cuti dan lain sebagainya. Dan informasi ini langsung dari salah satu pelamar Bapak Ibu, salah satu pelamar yang sudah melakukan penandatanganan perjanjian ataupun kontrak kerja P3K. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu tampilan perjanjian kerja milik salah satu pelamar yaitu di Kota Balikpapan. Nah, kita langsung saja baca Bapak Ibu. Pada hari ini Selasa tanggal 22 bulan Maret tahun 2022 yang bertanda tangan di bawah ini, Wali Kota Balikpapan untuk selanjutnya disebut pihak ke-1. Kemudian pihak yang kedua ini adalah calon ASN P3K, yaitu nama, nomor induk, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan alamat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak ke-1 dan pihak kedua sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam perjanjian kerja dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut. Nah, di sini sudah dicantumkan Bapak Ibu pasal-pasal dalam perjanjian kerja ini. Pasal yang pertama yaitu masa perjanjian kerja, jabatan dan unit kerja. Pihak ke-1 menerima dan mempekerjakan pihak kedua sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa perjanjian kerja, yaitu dari 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2027. Nah, jadi masa kontrak ataupun masa perjanjian kerja tepatnya di Kota Balikpapan ini 5 tahun Bapak Ibu. 5 tahun, TMT-nya 1 Februari. Kemudian jabatannya ini guru pencas orkes, masa kerja sebelumnya 0 tahun dan 0 bulan. Nah, jadi untuk masa kerja ketika sudah diangkat menjadi ASN P3K ini akan terhitung 0 tahun 0 bulan Bapak Ibu. Jadi berapapun pengabdian selama ini menjadi honorer, maka ketika diangkat menjadi ASN P3K maka masa kerjanya ini 0 tahun dan 0 bulan. Kemudian unit kerjanya ini di SD Negeri Balikpapan Utara. Kemudian pasal kedua ini tugas dan pekerjaan. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan ini terkait tugas dan pekerjaan. Ayat ke-1, pihak ke-1 membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak kedua, yaitu pihak si calon ASN P3K. Kemudian pihak kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan pihak ke-1 dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab. Kemudian pasal ketiga ini target kinerja. Nah, jadi ada target Bapak Ibu bagi calon ASN P3K. Kita lihat ayat yang ke-1, pihak ke-1 membuat dan menetapkan target kinerja bagi pihak kedua selama masa perjanjian kerja. Kemudian pihak kedua wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh pihak ke-1. Nah, jadi wajib Bapak Ibu wajib memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh wali kota ataupun pihak ke-1. Pihak ke-1 dan pihak kedua menandatangani target perjanjian kinerja sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian ini lanjutannya Bapak Ibu pasal ke-6 yaitu terkait gaji dan tunjangan. Ini untuk di Kota Balikpapan. Kita lihat ayat yang ke-1, pihak kedua berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat yang kedua, pihak kedua berhak menerima gaji dalam golongan 9. Nah, jadi untuk P3K yang berijazah S1 ini masuk dalam golongan 9 Bapak Ibu, dan gaji pokoknya ini sebesar Rp2.966.500. Ini adalah gaji pokok. Kemudian ayat yang ketiga, pihak kedua berhak menerima tunjangan terdiri atas. Nah, tunjangan yang pertama adalah tunjangan keluarga. Nah, jadi tunjangan keluarga ini terdiri dari tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak. Nah, jadi untuk pelamar ini mendapat tunjangan suami istri dan juga tunjangan anak Bapak Ibu, yaitu suami istri ini 10% dan ditambah tunjangan anak 2%, dan ini memiliki 2 anak Bapak Ibu, 2 anak 2% dan ditambah 10%. Jadi totalnya 415.310. Nah, jadi ini jika memiliki suami dan memiliki 2 anak. Kemudian tunjangan pangan sebesar 217.260. Kemudian tunjangan jabatan fungsional sebesar 540.000 dan tunjangan tambahan penghasilan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang
tentang tunjangan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu tunjangan-tunjangan yang didapat oleh ASN P3K. Kemudian ayat yang keempat, besaran tunjangan pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat yang kelima, pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilakukan sejak pihak kedua melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja penempatan pihak kedua. Nah, jadi untuk gaji dan tunjangan ini mulai dibayarkan jika si calon ASN P3K ini sudah melaksanakan tugas Bapak Ibu dengan dibuktikan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang keenam, apabila pihak kedua yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dibayarkan mulai bulan berkenaan. Nah, jadi ini jika si ASN P3K ini bekerja pada hari pertama bulan berkenaan, tanggal 1 misalkan Bapak Ibu, tanggal 1 pada bulan 4 misalkan. Nah, jadi gajinya ini akan dibayarkan pada bulan 4 juga. Jadi seperti itu. Ini jika bekerja pada hari kerja pertama. Kemudian ayat yang ketujuh, apabila pihak kedua yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya, yaitu misalkan tanggal 2, 3, 4, 5 dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dibayarkan mulai bulan berikutnya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, misalkan si calon ASN P3K ini melaksanakan tugas ini tanggal 5 misalkan bulan 4. Nah, jadi untuk gaji dan tunjangannya ini akan dibayarkan pada bulan berikutnya, yaitu pada bulan Mei. Jadi seperti itu, karena tanggal melaksanakan tugas ini hari kerja kedua dan seterusnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ketentuan untuk pembayaran gaji dan tunjangan P3K. Kemudian poin yang ke-8, pembayaran gaji dan tunjangan pihak kedua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian poin yang nomor 9, penerimaan gaji dan atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dapat dilakukan pemotongan pada saat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini untuk yang pasal 6 gaji dan tunjangan. Kemudian pasal yang ke-7 yaitu mengenai cuti. Pihak kedua berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama selama masa perjanjian kerja. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu poin-poin yang tertera dalam perjanjian kerja ataupun kontrak perjanjian kerja ASN P3K tahun 2021. Dan admin doakan semoga di daerah-daerah lain ini segera menyusul Bapak Ibu terkait penandatanganan perjanjian kerja ataupun penyerahan SKP 3K ini. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.